Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Senang rasanya bisa bertemu kalian walaupun secara online, secara daring, tidak tatap muka. Semoga kalian tetap semangat ya. Gimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu baik ya untuk anak-anak SMPN Negeri 11 Depok, kelas 8F, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang semangat mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kita dapat menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir dengan baik ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelumnya ibu ingin mengantisipasi kalau semisal nanti suara ibu tidak terdengar atau gambar ibu tidak terlihat jelas, tolong disampaikan ya. Dan juga ibu ingin meminta maaf kalau semisal kamera ibu mati nyala dikarenakan di sini sedang hujan, jadi takut ada gangguan internet. Oke, sebentar anak-anak. Sepertinya ibu ingin mengganti device dulu ya, agar PPT-nya dapat terlihat lebih jelas lagi. Karena di sini ibu ngelihatnya kurang jelas, jadi ibu mohon izin ya untuk mengganti device sebentar. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, ada baiknya kita berkenalan dulu ya. Di sini udah ada yang tahu belum nama ibu siapa? Belum, Bu. Belum. Oke, perkenalkan nama ibu Alivia Dinda, biasanya dipanggil Ibu Dinda. Halo Ibu Dinda. Di sini jadi ibu akan memberikan materi untuk kalian yang akan kalian pelajari, yaitu mengenai layanan informasi. Siapa yang udah tahu layanan informasi itu apa? Ada yang tahu nggak layanan informasi apa? Oke, jadi layanan informasi itu suatu layanan yang memberi informasi yang kalian butuhkan. Kayak misalnya kalian ingin mencari informasi terkait perkuliahan atau karir, seperti itu. Nanti kalian bisa sampaikan kepada ibu di ruangan ibu. Biasanya ibu tuh ada dari jam 10 sampai jam 3. Ibu akan membantu kalian untuk mendapatkan informasi yang kalian butuhkan, seperti itu. Selanjutnya ibu juga ingin menjelaskan dalam layanan ini ibu harapkan kalian untuk on kamera dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan ke ibu. Ataupun misalkan ibu menjawab, bisa kalian langsung jawab pertanyaan yang ibu kasih ke kalian. Dan juga ibu harapkan kalian semua bisa merahasiakan apa yang ada di dalam kegiatan ini. Misalkan kita berbagi cerita atau apapun itu, kalian ibu harapkan bisa meng-keep semua itu ya. Jadi hanya kalian yang tahu dan ibu saja yang tahu yang ikut kegiatan ini gitu. Jadi diharapkan tidak ada orang lain di luar kegiatan ini yang mengetahui hal-hal yang kita bahas atau kita ceritakan gitu terkait masalah apapun. Karena
di bimbingan konseling itu sangat amat menjaga kerahasiaan gitu. Sekalipun kalian misalkan nanti kalian cerita atau apapun itu hanya cukup ibu saja yang tahu. Ibu tidak akan melebarluaskan kemanapun itu. Jadi ibu harapkan kalian bisa melakukan hal seperti itu. Oke, di sini ibu ingin membahas mengenai asertif. Ada yang tahu asertif itu apa? Ada yang tahu nggak nih asertif apa nih? Asertif itu gimana sih cara kita bisa membicarakan hal yang mungkin aja itu menyakiti orang lain kayak gitu. Jadi di asertif ini Ibu akan membantu kalian gimana sih kalian untuk menyampaikan sesuatu yang tidak menghilangkan hak-hak kalian dan tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian takut mau menyampaikan sesuatu yang tidak enak gitu menurut kalian yang memang harus disampaikan tapi kalian takut untuk menyampaikan hal itu, Ibu akan memberitahu bagaimana caranya aja gitu. Oke, sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian asertif. Nah, asertif itu suatu kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara jujur. Jadi kalian nggak perlu bohong, apapun yang kalian rasain bisa langsung kalian sampaikan tanpa kalian merasa takut untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, seperti itu gitu. Dan juga harus tegas, jadi kalian nggak perlu takut-takut takut-takut nanti menyakiti orang lain ataupun apa gitu. Selagi kalian tahu caranya untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan itu dengan baik kayak gitu. Tapi juga kalian menyampaikannya itu harus ada etikanya, harus ada empatinya kayak gitu. Jadi tidak boleh asal ngomong aja gitu. Jadi kalian tetap mempertahankan hak kalian juga tanpa menyinggung orang lain gitu. Nah, kalau menurut ahli, asertif itu bisa mencerminkan dari sikap percaya diri. Jadi kalian pun harus percaya diri gitu. Apapun yang kalian sampaikan itu sampaikan aja, nggak usah takut nanti disalahkan ataupun kalian salah ataupun apapun, karena kita sebagai individu itu bebas berpendapat dan menyampaikan apa yang kita rasakan. Tapi ya itu, balik lagi, kalian harus berempati juga, harus memperhatikan perasaan orang lain juga. Iya, Sarah. Apa-apa. Kalian juga harus memperhatikan perasaannya juga gitu. Tapi kan juga harus tetap jujur kayak gitu. Kayak masuknya tuh kayak misalkan contohnya nih ya, Ibu contohkan. Kalian mau menyampaikan perasaan yang sangat mengganggu gitu. Kalian pengen memberitahu gitu ke teman kalian. Misalkan kalian ngerasa terganggu atau apapun itu, atau kalian diajak main nih gitu. Tapi kalian tuh capek, tapi teman kalian nih maksa dan kalian tuh nggak enak buat nolaknya gitu. Nah, kalian bisa nyampaikan secara baik-baik, kalian jelasin penjelasannya apapun itu. Kalaupun nantinya memang dia tidak menerima apa yang kalian sampaikan, nggak apa-apa, setidaknya kalian sudah menyampaikannya dengan baik dan dengan hati-hati, seperti itu. Terus juga asertif itu komunikasi yang menghargai orang lain menurut Haryanto dan Birawa 2008. Kalian juga berpendapat secara asertif pun kalian harus menghargai pendapat orang lain juga gitu. Jadi ketika kalian bertukar pendapat, kalian harus saling menghargai seperti itu. Terus juga kalian tuh di asertif ini diajarin untuk bebas berekspresi seperti apapun itu gitu. Tapi balik lagi seperti yang Ibu bilang, tanpa menyakiti orang lain dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalian tetap mempertahankan hak-hak kalian
dan juga tetap tidak tanpa menyinggung orang lain dan tetap berempati lah. Nah, terus biasanya faktor-faktornya tuh apa aja sih yang bisa mempengaruhi sikap asertif? Kalau dari menurut Fauzia 2006-31, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap asertif biasanya itu meliputi dari tujuan pribadinya dalam berinteraksi. Jadi tujuannya dia tuh apa ketika dia berinteraksi sama orang-orang gitu. Terus juga dari pengalaman masa lalu, kayak misalkan kalian tuh dulu masa lalu ada hal yang mungkin mengganggu kalian di masa lalu kalian. Jadi hal itu bisa mempengaruhi sikap asertif kalian. Kayak misalkan dulu nih waktu kecil kalian tidak diizinkan untuk berbicara. Jadinya pas kalian dewasa pun kalian selalu takut ketika berbicara karena dari kecil kalian terbiasa tidak diizinkan untuk berbicara seperti itu. Terus juga gambaran dari diri kalian yang dimiliki, terus biasanya dari pengaruh lingkungan dan modeling. Biasanya kalau modeling itu kayak misalkan dari orang tua kalian, misalkan orang tua kalian itu mengajarkan apa ke kalian, nah itu bisa mempengaruhi sikap asertif kalian. Nah, kelima faktor ini juga berperan dalam membentuk apakah seseorang bisa bersikap asertif, pasif, atau agresif dalam situasi sosial. Jadi ada macam-macam ya, kalau di lingkungan sosial itu ada yang memang asertif, yang bisa berbicara secara jujur dan tegas. Terus juga ada yang pasif, takut, atau agresif pun ada gitu. Kalau agresif itu biasanya lebih emosi gitu, atau enggak tanpa memikirkan perasaan orang lain, asal aja gitu. Jadi dia hanya mempertahankan haknya tanpa menunjukkan empati dan simpati ke orang, seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri asertif, yaitu yang pertama, jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka, seperti yang Ibu bilang. Jujur dan terbuka itu di mana kalian harus berani nih setiap menyampaikan pendapat dan perasaan secara langsung, jadi nggak perlu takut-takut. Karena kan kalian juga punya hak ya untuk berbicara mengenai apapun yang kalian rasakan, seperti itu. Tapi kalian juga harus harus mempertimbangkan kayak misalkan mungkin menurut kalian ini apa yang kalian bicarakan itu akan menyakitkan. Nah, kalian bisa imbuh dengan perkataan itu dengan hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang baik dulu gitu. Terus habis itu kalian harus tahu hak dan kebutuhannya gitu. Kalian harus tahu nih hak kalian itu apa di lingkungan ini gitu, dan kebutuhan kalian itu apa. Tapi kalian juga nggak boleh merugikan orang lain. Kalian boleh mempertahankan hak-hak kalian. Kalian harus tahu hak kalian dan kebutuhan kalian itu apa. Tapi kalian nggak boleh merugikan orang lain gitu. Misalnya kalian mempertahankan hak kalian tapi ada orang lain yang merugikan, nah itu nggak boleh. Karena gimana pun juga setiap orang kan punya hak masing-masing ya untuk berbicara, untuk berpendapat, seperti itu. Jadi kalian pun harus menghargai pendapat orang lain kayak gitu dan kebutuhan orang lain kayak gitu. Jadi jangan egois lah ya, kalau misalkan kasarnya mah egois gitu. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian lakukan, tapi kalian juga nggak boleh menyakiti dan merugikan orang lain, seperti itu. Terus juga kalian harus bisa menerima dan memberi kritik. Kalian juga harus menerima saat diberi kritik gitu. Jadi kalian sudah menyampaikan pendapat kalian, tapi kalian nggak terima pendapat orang lain atau kalian nggak terima kritikan orang lain. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Karena yang udah tadi Ibu sampaikan berulang-ulang, gimana pun juga kita harus menghargai dan menerima pendapat orang lain, seperti itu. Jadi apapun yang orang lain katakan, kalian nggak boleh sakit hati dulu. Kalian harus tahu dulu baik atau tidak, seperti itu. Misalkan memang baik menurut kalian, kalian terima dengan baik. Dan kalaupun tidak baik untuk kalian bisa kasih tahu kasih tahu ke mereka kalau misalkan apa yang mereka bilang ke kalian itu kurang baik, seperti itu.
Kayak misalkan, apa namanya, ada orang nih, kalian udah capek-capek nih milih baju, milih outfit, kayak gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang kritik kalian kayak, "Ih, baju lu jelek banget sih," atau misalkan, "Ih, baju lu kurang banget sih, ngapain sih lu pakai kayak gini?" segala macam, kayak gitu. Nah, itu kan nggak enak ya didengarnya ya. Nah, kalian bisa kasih tahu dia juga kayak kasih tahu kayak, "Nggak baik tahu bilang kayak gitu, kalau misalnya mau kasih tahu aku, apa namanya, bajuku yang memang kurang mengenakan, kasih tahunya bisa baik-baik," kayak gitu. Kalaupun salah, ya nanti bisa aku benerin selagi kamu bilangnya baik, kayak gitu. Nah, terus kalian juga, apa namanya, harus bisa menghadapi konflik. Jadi misalkan kalian mendapatkan masalah atau konflik apapun itu, kalian tuh tidak boleh menghindar, kalian harus menghadapi konflik-konflik tersebut. Kalian harus bertanggung jawab apa yang sudah terjadi, kalian harus menyelesaikan konflik itu dengan baik. Harus bisa mencari jalan keluarnya. Kalau misalkan kalian terdapat konflik atau masalah dalam hidup kalian yang mungkin kalian udah bingung nih harus menyelesaikan gimana, kalian bisa minta tolong ibu, bisa datang ke ruangan ibu untuk ibu membantu menyelesaikan dan membantu kalian untuk mencari solusinya nih, apa yang bisa diselesaikan gitu. Seperti itu. Terus kalian juga harus yakin pada diri sendiri, harus percaya gitu, percaya aja sama diri kalian sendiri, nggak usah takut kayak gitu. Kalian juga nggak mudah terpengaruh gitu, kayak misalkan apa namanya, kalian gosip ya, gosip kan biasanya bisa mempengaruhi kita gitu ya, kayak apa namanya, misalkan temen kalian ada yang ngomong apa, terus kita jadi ikut-ikutan, iya ya gue jadi nggak suka nih sama dia gitu, karena dia gini-gini segala macam. Nah itu contoh orang yang gampang terpengaruh gitu, tanpa melihat faktanya secara langsung. Jadi cuma dengar dari lingkungan pergosipan itu, terus jadi terpengaruh aja gitu, karena kalian gak suka, karena kalian ya dengernya cerita yang jelek aja gitu. Karena kan gosipan hanya menceritakan hal-hal yang jelek saja ya biasanya ya, yang ibu tahu gitu ya. Mungkin ada pembahasan lain, cuma garis besarnya tuh rata-ratanya membahas hal-hal yang buruk gitu. Jadi kita mendengarkan hal buruk tanpa melihat secara langsung faktanya itu apa gitu. Jadi ya kita terpengaruh aja gitu sama omongan orang yang membicarakan buruk kayak gitu. Jadi makanya kalian ini harus yakin gitu pada diri kalian sendiri dan nggak perlu terpengaruh kalau misalkan kalian mendengar orang gosip ngomongin hal-hal jelek nggak apa-apa, tapi kalian nggak boleh terpengaruh jadi ikutan benci atau segala macam. Karena kan biasanya ada orang ya yang sifatnya itu beda-beda ke setiap orang. Misalkan ke si A dia baik, ke si B dia biasa aja, ke si C dia jahat banget kayak gitu. Nah, itu balik lagi ke individunya masing-masing kayak gitu. Jadi gue harapkan anak-anak ibu yang sangat cantik, yang sangat baik, nggak mudah terpengaruh apapun itu. Nah, biasanya tuh pengaruh-pengaruh itu nggak cuma dari gosip ya, kayak dari internet pun ada, kayak misalkan berita-berita hoax atau apapun itu. Nah, itu kalian nggak boleh terpengaruh. Terus juga kalian nggak boleh terpengaruh sama omongan orang yang suka komentarin hidup kalian. Misalkan kayak kalian suka melakukan nih, kalian suka banget hobi kalian tuh ini nih, tapi karena ada orang yang nggak suka ngeliat kalian begitu, kalian jadi berhenti melakukan hal itu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus mempertahankan apa yang memang kalian suka. Hobi-hobi kalian itu boleh sekali kalian mempertahankan. Kayak misalnya kalian suka K-pop-an atau suka apa namanya, nonton anime, nonton bola yang bikin kalian seneng atau main-main yang bikin kalian happy lah seperti itu. Itu dilakukan aja selagi kalian nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti orang lain, nggak mengganggu orang lain gitu. Dan nggak merugikan diri sendiri ya. Biasanya kalau kita udah terlalu apa tuh namanya, terpacu sama hobi gitu kan. Kadang kita suka lupa kan sama hal yang lain. Nah, itu kalian juga tetap harus membatasi ya. Jadi ada waktunya kalian misalkan kan kalau K-pop fangirl ya kan. Nah, kalian
bisa kasih waktu, misalkan jam segini saya mau nonton idol saya gitu, nanti jam segini saya mau belajar gitu. Dengan kayak, habis belajar saya pusing nih, saya mau nonton idol saya dulu kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kalian tahu yang mana diprioritasin, mana yang memang bikin kalian senang seperti itu. Jadi harus seimbang, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang seperti itu. Harus sama-sama seimbang gitu. Jadi biar nanti ke depannya juga kalian nggak merasa rugi gitu karena terlalu fokus dengan hobi seperti itu. Jadi apapun yang kalian suka tetap kalian lakuin, nggak usah mendengarkan orang lain seperti itu. Jadi kalian lakuin aja gitu apapun yang kalian mau tanpa menyakiti orang lain gitu. Nah, terus di sini ada selanjutnya itu ada aspek-aspek perilaku asertif. Nah, yang pertama itu ada perasaan positif. Kalian bisa mengungkapkan dengan rasa suka atau pujian dengan tulus. Misalkan kalian ngeliat temen kalian nih, bajunya bagus, atau dia lagi cantik, kata dia lagi ganteng, kayak, ih lu cantik banget deh pakai baju ini gitu. Kamu cantik banget pakai baju ini, kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalian bisa ngasih perasaan positif kalian ke orang. Jadi orang lain tuh merasanya seneng karena ada yang muji dia, ada yang notice dia pakai baju baru mungkin, ada yang notice dia pakai jam tangan. Karena biasanya apalagi perempuan ya, kalau perempuan itu suka banget dinotis hal-hal kecil. Siapa yang suka kayak gitu juga? Misalnya kalian habis potong rambut atau nyobain lipstick baru, pasti kan kalian suka kan dipuji-puji, kayak dinotis kayak, ih lu pakai lipstick baru ya, kayak gitu. Ayo, siapa ada nggak yang di situ kayak gitu? Yang suka dinotis dengan hal-hal kecil yang kalian baru miliki gitu. Atau hobi-hobi yang baru kalian lakuin gitu. Ada gak di sini yang kayak gitu? Biasanya cewek nih, kayak gitu dia. Dinotis hal-hal kecil yang bikin dia seneng. Nggak ada nih, yakin nih. Oke, Ibu lanjut aja ya. Yang kedua itu ada afirmasi diri. Menyatakan hal atau pendapat pribadi dengan tegas. Kalian memberitahu nih hak kalian tuh apa. Kayak misalnya dalam organisasi. Organisasi kan ada haknya masing-masing kan. Kalian bisa ngasih tahu ke orang lain atau teman kalian yang dalam lingkup organisasi itu mengenai hak-hak kalian dengan tegas juga gitu. Jadi nggak bisa takut-takut, karena kalau nantinya kita takut ataupun ragu, itu pasti orang kayak, nggak penting, atau kayak, apa sih nih orang, kayak gitu. Jadi kalian harus tegas, harus percaya diri, nggak boleh ragu-ragu gitu. Terus juga kalian harus perasaan negatif, kalian harus bisa menyampaikan ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan secara sopan. Jadi misalkan kalian nggak nyaman ada di suatu tempat, atau nggak nyaman ada orang itu gitu, atau kalian nggak nyaman ngeliat orang lain seperti apa gitu, kalian harus menyampaikan itu dengan sopan. Ataupun misalkan ada yang berpendapat mengenai hal apa, terus kalian nggak setuju gitu sama pendapatnya teman kalian, nah kalian bisa menyampaikannya secara sopan gitu. Jadi nggak perlu dilawan dengan marah-marah atau dilawan dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Sampaikan aja secara sopan seperti itu. Karena biasanya ya yang dari pengalaman ibu itu, kalau misalkan ada orang yang berpendapat terus dia nggak setuju tapi menyampaikan yang nggak sopan, itu akan memicu masalah dan perdebatannya nanti makin panjang, kita nggak akan nemu jalan keluarnya gitu. Jadi makanya kita harus sampaikan dengan sopan, dengan baik, sehingga orang yang berpendapat tadi itu dapat menerima ketidaksetujuan itu dengan baik, tanpa marah-marah, tanpa merasa tidak enak, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau menunjukkan video ke kalian.
videonya itu mengenai cara-cara menjadi asertif. Mungkin di sini banyak ya yang masih takut untuk menyampaikan pendapat kalian karena takut menyakiti orang lain seperti itu. Jadi di sini kita lihat video-videonya. Sebentar ya. Sudah muncul belum di kalian videonya? Banyak orang adalah keinginan kita semua. Keinginan tersebut mungkin membuat kita mengakomodasi nilai dan perilaku orang lain daripada nilai dan perilaku diri sendiri. Terkadang nilai dan tujuan orang lain bertentangan dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Suaranya ada nggak ya? Ada, Bu. Jika kita bisa membuat konflik, maka kita Oke, kencang atau kecil? Ulang ya. Sebentar. Suaranya kekecilan atau tidak? Bu. Oke, sebentar. Nge-lag laptop Ibu. membuat kita mengakomodasi nilai dan perilaku orang lain daripada nilai dan perilaku diri. Diterima banyak orang adalah keinginan kita semua. Keinginan tersebut mungkin membuat kita mengakomodasi nilai dan perilaku orang lain daripada nilai dan perilaku diri sendiri. Terkadang, nilai dan tujuan orang lain bertentangan dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Nah, hal ini pun memantik konflik. Jika kita bisa mengelola konflik, maka kita akan mampu mendapatkan solusi dan menjadi kreatif. Hal ini disebutkan oleh John Paul Lederich. Berikut ini beberapa strategi untuk mengelola konflik menurut Thomas dan Hillman. Strategi ini bisa digunakan dalam konteks yang sesuai. Pertama, strategi kompetisi.
yaitu hanya mengejar keinginannya sendiri tanpa memperhatikan keinginan orang lain. Strategi ini bisa digunakan jika kita butuh solusi cepat dan jika kemungkinan besar akan berujung kebuntuan. Tapi strategi ini harus dibarengi dengan cara lain loh. Kedua, strategi akomodasi. Lebih mendahulukan keinginan pihak lain daripada diri sendiri. Strategi ini bisa digunakan jika kamu dalam posisi bersalah dan tidak menguntungkan. Strategi ini tidak cocok diterapkan jika kamu ingin memperhatikan argumen, karena hanya akan membuat kamu ikut-ikutan pihak lain. Ketiga, strategi menghindar, yaitu memilih untuk tidak membicarakan sebuah konflik. Strategi ini cocok jika kamu merasa emosi sudah tidak bisa terbendung. Menenangkan diri antara 15-20 menit adalah cara bijak agar kamu bisa menghadapi konflik dengan lebih bijak dan tenang. Keempat, strategi kompromi, yaitu setiap pihak yang berkonflik rela mendapatkan setengah dari kepentingan masing-masing. Strategi ini cocok diterapkan jika kamu dikejar waktu atau berhadapan dengan orang yang integritasnya bisa dipercaya. Jika tidak, maka orang lain bisa saja mendapatkan keuntungan yang lebih. Kelima, strategi kerjasama, yaitu memastikan semua pihak mendapatkan keinginannya disertai nilai plus lainnya. Dalam strategi ini, dibutuhkan energi dan waktu yang lebih lama untuk memecahkan solusi bersama. Strategi ini sangat dianjurkan daripada 4 strategi sebelumnya loh. Di balik semua strategi tersebut, ada satu hal penting, yaitu komunikasi asertif. Komunikasi yang membuat kamu terlihat bertanggung jawab atas pendapat kamu, tapi juga tidak menyalahkan orang lain. Misalnya, dalam sebuah kasus, kamu diajak tawuran oleh teman-teman kamu. Kamu tidak setuju, tapi kamu juga ingin menjaga perasaan teman kamu. Maka, kamu bisa gunakan cara komunikasi asertif seperti menyampaikan kalimat pengamatan. Contohnya, menurut saya, penyerangan ke kelompok tersebut punya resiko yang besar. Atau kalimat yang menyatakan perasaan, seperti, saya merasa khawatir banyak yang dirugikan dari perbuatan kita. Bisa juga kalimat yang menyampaikan kebutuhan. Saya butuh menjaga nama baik keluarga saya. Atau kalimat permohonan seperti, apakah kamu bersedia berpikir ulang soal keputusan ini? Melakukan komunikasi saat konflik memang suatu hal yang sulit. Namun, hal itu bisa menjadi lebih mudah jika kita mampu melihat gambaran masalah secara lebih luas, tidak terburu-buru untuk mencapai solusi, serta belajar mendengarkan. Jadi udah pada paham semua apa yang Ibu sampaikan mengenai asertif? Oke, ulang ya. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Apa namanya? Udah pada paham belum apa yang Ibu sampaikan tadi? Udah, Bu. Coba Ibu mau minta satu murid Ibu yang cantik-cantik nih. Indri, coba contohkan cara kamu nolak orang lain gimana? Biar kamu penolakan kamu itu nggak bikin dia sakit hati, seperti yang tadi sudah ada ya di video cara menolaknya seperti apa. Ini Ibu minta contohkan kalau misalkan ada teman kamu yang
ngajak main atau kemana gitu, tapi kamu mau nolak tanpa nyakitin perasaannya dia. Menurut saya Bu, kalau misalkan saya nolak ajakan orang lain, kalau nggak bikin dia tersinggung, saya cari alasan aja sih Bu. Misalkan saya ada urusan atau eh, saya mau nganterin ibu saya atau saya mau nganterin adik saya. Tapi saya ngomongnya pelan-pelan juga Bu, soalnya takut mereka tersinggung daripada saya maksain ikut dan itu bikin saya capek gitu Bu. Gitu sih Bu kalau saya. Betul. Tapi kamu nggak takut kan untuk menyampaikan penolakan itu? Nggak ada perasaan gak enak kan? Nah, jadi kita menyampaikan sesuatu yang memang tidak bisa kita lakukan itu tidak perlu merasa tidak enak gitu, selagi kita bisa menyampaikannya dengan baik. Terus Miftahul, tadi Ibu, apa aja ciri-ciri asertif yang sudah Ibu jelaskan? apa Ibu? Sinyalnya nggak jelas, Bu. Kenapa? Suaramu kecil sekali, Miftahul. Hilang. Coba Sarah, ciri-ciri asertif apa aja? Saya Miftahul ini jaringannya terkendala ya. Itu Bu ada jujur dan terbuka, tahu hak dan kebutuhan, terima dan beri kritik, hadapi konflik dan percaya diri dan harga diri. Bagus Sarah. Hebat banget ini Sarah, sudah cantik, pinter sekali. Indri pun sama. Oke. Berhubung kita daring ya lewat Google Meet, ternyata ini Google Meet-nya sisa 7 menit lagi. Tapi Ibu masih mau menjelaskan, mau nutup dengan kesimpulan, takut nggak cukup ya, sambil nunggu Ibu membuat link baru. Kalian bisa mengisi lembar kerja siswa yang Ibu akan kirimkan ke grup kelas ya. Nanti tolong ketua kelasnya dibagikan lembar kerja siswanya, nanti kalian isi. Isinya nggak susah-susah kok, cuma refleksi diri aja. Refleksi diri kalian gitu, sesuai yang kalian rasakan. Oke. Jadi sambil nunggu Ibu buat link Google Meet terbarunya, kalian bisa isi dulu ya lembar kerja siswanya. Jadi di sini kalian boleh langsung live aja. Ibu juga akan segera mengirimkan lembar kerja siswanya yang kalian kerjakan. Jadi kita ganti link ya. Takut tidak cukup ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke Bu. Anak-anak Ibu, apakah udah diisi semua lembar kerja siswanya? Sudah Bu. Oke, setelah ini kalian bisa langsung mengisi laisek yang juga Ibu kirimkan melalui grup ya. Apakah sudah diisi semuanya? Sudah Bu. Oke, maaf ya Ibu, ini akhirnya off cam karena ada kendala. Gak tahu ini kayaknya Google Meet Ibu sepertinya error kali ya, dia udah kecapean. Oke, berhubung sudah semua, kita akhiri kegiatan pada hari ini. Ibu harapkan semoga setelah adanya kegiatan ini kalian tidak takut lagi untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan dan mempertahankan hak-hak kalian tanpa merugikan orang lain ya. Jadi cukup sekian kegiatan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ada baiknya kita baca doa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai.
Terima kasih anak-anak Ibu semuanya yang sudah hadir dan aktif pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.